Theodor Adorno dalam kritiknya mengenai culture industry memperingatkan bahaya komodifikasi kultural ketika sebuah entitas seni direduksi murni menjadi instrumen ekonomi jalanan. Ia mengalami desakralisasi dan kehilangan akan rohnya. Secara filosofis, ondel-ondel pengamen hari ini hanyalah simulakra, sebuah salinan kosong di mana wujud fisiknya ada namun leluhurnya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Saya Rayendra Wirabakti Sartono, selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang secara absolut menolak mosi perdebatan pengamen yang bawa ondel-ondel merupakan bentuk dari pelestarian budaya. Kami memandangnya murni sebagai regresi kultural, regresi peradaban, eksploitasi terstruktur dan juga disfungsi hukum. Maka Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk membedah kecacatan berpikir yang menjadi landasan berpikir dari tim pro. Di mana yang pertama adanya kesesatan policy of cultural evolution. Tim pro akan melabeli fenomena ini sebagai adaptasi budaya agar tidak punah. Dewan Juri bertahan hidup di aspal dengan meminta-minta bukanlah adaptasi kultural, melainkan survival mechanism kaum marginal urban. Menyamakan pengemis berkostum dengan seniman adalah ekuivalensi yang cacat akan logika. Lalu yang kedua, kesesatan misplaced jurisdiction. Jika tim pro berdalih pelarangan ini akan mematikan perut rakyat miskin, mereka sedang mencampur adukan wewenang yang bukan pada tempatnya. Penyelesaian kemiskinan struktural adalah ranah kebijakan fiskal dinas sosial, bukan diselesaikan dengan cara menumbalkan konstitusi budaya demi pembenaran ekonomi. Maka Dewan Juri yang terhormat, akar masalah mosi ini lahir dari benturan adalah kegagalan struktural dan juga kekosongan penegakan hukum. Maka mari kita bedah melalui 3 instrumen analitis. Yaitu yang pertama secara filosofis dan juga historis. Ondel-ondel diciptakan untuk leluhur Betawi sebagai penolak barat dan juga representasi dari spiritual. Kehadirannya menuntut cultural dignity atau juga kehormatan akan budaya. Namun di sisi lain secara sosiologis, fungsi tersebut telah dibajak oleh anomali shadow economy atau juga ekonomi bayangan, di mana praktik ini tidak lahir dari kesadaran kolektif untuk melestarikan seninya itu sendiri, namun sebagai celah keputusasaan ekonomi urban, di mana kelompok marginal menyewa kostum dengan sistem setoran harian. Lalu secara yuridis, status quo ini menciptakan anarki regulasi, di mana praktik ini secara langsung menginjak lex spesialis, yakni menciptakan anarki di mana Perda DKI nomor 4 tahun 2015 yang mewajibkan pelindungan martabat kebudayaan sekaligus menabrak dengan Perda nomor 8 2007 tentang ketertiban umum. Ketika negara diam, negara secara pasif sedang melegitimasi bahwa tata ruang dan marwah budaya boleh dilanggar asalkan pelakunya memakai atribut tradisional. Maka Dewan Juri, mengapa membiarkan praktik ini adalah sebuah kemunduran yang fatal? Urgensi oposisi berdiri pada 2 pilar esensial yang harus segera diselamatkan. Yang pertama, prevensi distorsi epistemologis pada kesadaran kolektif. Keberhasilan pelestarian budaya diukur dari bagaimana masyarakat menghargai budaya tersebut. Membiarkan ondel-ondel mengemis di tengah kemacetan menciptakan pergeseran kognitif yang destruktif. Generasi muda Jakarta hari ini tidak lagi mendefinisikan ondel-ondel sebagai cultural heritage, melainkan melabelinya sebagai urban nuisance, gangguan publik yang membuat bising dan juga macet. Dewan Juri, ketika sebuah entitas budaya justru menciptakan antipati dan direndahkan oleh generasi penerusnya sendiri, inilah titik nol dan juga titik mati sebuah budaya. Kita tidak sedang melestarikannya, kita sedang membunuhnya secara perlahan di jalanan ibu kota. Lalu yang kedua, dekonstruksi sindikasi eksploitasi struktural. Jika kita membedah anatomi pengamen ondel-ondel, kita akan menemukan fakta bahwa aktor lapangannya bukanlah seniman yang berdaulat, melainkan pekerja rentan. Bahkan seringkali anak-anak di bawah umur. Mereka disegerakan oleh juragan sewa yang mengeksploitasi mereka tanpa memberikan jaminan kelayakan kerja. Jika tim pro membenarkan praktik ini atas nama pelestarian, itu berarti mereka sedang meminta negara untuk berkomplot dan juga melegitimasi perbudakan ekonomi terselubung dengan eksploitasi pekerja anak di bawah kedok kearifan lokal. Maka Dewan Juri, perdebatan hari ini bertujuan pada satu tujuan, yaitu menolak komodifikasi kemiskinan yang berlindung di balik frasa pelestarian, guna menyelamatkan marwah kesenian Betawi dan juga memutus rantai eksploitasi marginal di ruang publik. Oleh karena itu, sebagai tim oposisi yang bertanggung jawab, kami menawarkan 4 mekanisme solusi. Yaitu yang pertama, melakukan penertiban Hunter Manis dan pendataan awal oleh Satpol PP. Yang kedua, menetapkan standarisasi dan revitalisasi sanggar. Lalu ketiga, relokasi wadah kesenian ke ruang publik bermartabat. Lalu yang keempat, memberikan kepastian hukum melalui revisi Perda Kebudayaan Betawi, yang akan kami elaborasikan lebih lanjut melalui pembicara ketiga kami. Maka Dewan Juri, membiarkannya mahakarya leluhur kita mengemis di lampu merah adalah bentuk penghinaan terhadap nalar tata negara sosiologis budaya. Menolak mosi ini adalah mandat untuk menjaga kemurnian filosofis dan menegakkan supremasi hukum serta melindungi rakyat dari eksploitasi. Maka saya Rayendra bangga di posisi kontra. Terima kasih.
Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara pernah berkata, kebudayaan adalah buah budi manusia yang mengandung sifat-sifat luhur dan juga indah. Dewan juri yang saya hormati, jika kebudayaan adalah buah budi dari manusia yang luhur dan juga indah, maka ondel-ondel sebagai warisan budaya Betawi juga harus diperlakukan secara luhur dan juga beradab. Ia tidak seharusnya dibiarkan beri tengah kemacetan sebagai alat untuk minta uang, melainkan harus ditempatkan dalam ruang yang menjaga nilai, makna dan juga martabatnya. Maka posisi kami jelas, kami tidak menolak masyarakat kami mencari nafkah. Kami menolak adalah ketika simbol budaya Betawi direduksi menjadi alat untuk pengamen di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam bajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan saya Femi Gumarang, bicara kedua dari tim kontra. Pada kesempatan ini saya akan memperkuat argumentasi kami melalui 3 aspek, yaitu filosofis, ekonomis, dan juga sosial hukum. Dewan juri yang saya hormati, sebelum masuk ke argumentasi utama, saya akan membidas 2 argumen pokok dari pihak yang membolehkan ondel-ondel untuk pengamen. Pertama, jika berada di pihak yang membolehkan, mereka dapat mengatakan bahwa mengamen adalah bentuk pelestarian budaya karena membuat ondel-ondel tetap dikenal. Namun, dikenal tidak selalu berarti dilestarikan. Pelestarian budaya tidak cukup hanya mempertahankan bentuk fisik, tetapi juga harus menjaga nilai konteks dan juga martabatnya. Jika ondel-ondel hanya terlihat sebagai alat untuk minta uang di jalanan, maka yang terjadi bukanlah pelestarian, tetapi penurunan makna budayanya. Yang kedua, jika berada pihak yang bolehkan, mereka dapat mengatakan bahwa mengamen adalah sumber penghidupan masyarakat kecil. Kami tidak menolak hak masyarakat untuk mencari nafkah. Namun, penghidupan tidak seharusnya dibangun dengan cara merendahkan simbol budaya, terutama ondel-ondel. Membiarkan mereka terus berada di jalanan tanpa pembinaan justru merupakan pembiaraan. Maka solusinya yang kami tawarkan pun bukan membiarkannya, tetapi menertibkan secara humanis dan juga menyediakan ruang tampil yang lebih layak. Masuk ke argumentasi utama kami, Dewan Juri yang saya hormati, secara filosofis, ondel-ondel memiliki makna sebagai simbol pelindung, penolak bala dan juga identitas masyarakat Betawi. Ia tidak lahir sebagai properti jalanan tetapi sebagai simbol budaya yang memiliki nilai historis dan juga spiritual. Ketika ondel-ondel dibawa ke tempat yang merah dan juga digunakan untuk minta uang, yang terjadi adalah desakralisasi, di mana nilai luhur yang melekat pada ondel-ondel perlahan dicabut dari konteks budayanya. Budaya harus tempatkan dalam ruang yang benar. Jika bentuknya masih ada tetapi makna dan martabatnya hilang, maka itu bukan pelestarian, tetapi pengosongan makna budaya. Yang kedua, secara aspek ekonomis, ketika ondel-ondel terus diasosiasikan dengan aktivitas meminta uang di jalanan, persepsi publik akan berubah. Ondel-ondel yang seharusnya dihargai sebagai seni pertunjukan Betawi perlahan dianggap sebagai alat pengamen yang cukup diberikan uang receh. Disinilah terjadi evaluasi budaya. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM menyampaikan bahwa ondel-ondel seharusnya dirawat, diberikan apresiasi yang memadai dan tidak digunakan untuk mengamen. Di mana ia pun minta jajarannya membantu 42 sanggar kesenian Betawi agar tetap berkarya. Yang ketiga, secara sosial hukum. Secara sosial hukum, penggunaan ondel-ondel untuk pengamen juga bermasalah. Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum pasal 40 melarang setiap orang untuk menjadi pengamen. Selain itu, Dinsos DKI Jakarta pun mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 5.998 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial termasuk kategori pengamen. Di mana dari data ini menunjukkan bahwa mengamen di jalan bukan hanya persoalan budaya, tetapi juga persoalan sosial juga ketertiban umum. Karena itu, penggunaan ondel-ondel untuk mengamen tidak dapat dibenarkan hanya atas nama ekspresi budaya. Dewan Juri yang saya hormati, karena masalah ini menyangkut budaya sekaligus ekonomi pelakunya, solusi kami tidak berhenti pada pelarangan, solusinya harus bertahap. Di mana yang pertama, penertiban humanis dan juga pendataan awal, di mana Satpol PP dan juga Dinsos perlu melakukan pendekatan persuasif dan juga mengarahkan mereka pada edukasi serta pelatihan kerja dasar. Yang kedua, revitalisasi sanggar. Pelaku yang masih ingin berkesenian diarahkan masuk ke sanggar senian Betawi yang resmi agar pertunjukan ondel-ondel kembali sesuai pakem adat. Yang ketiga, relokasi ke ruang publik yang bermartabat. Mereka dapat tampil di tempat resmi seperti kota tua, festival budaya dan juga acara pemerintahan, sehingga tetap memperoleh penghasilan yang layak. Keempat, kepastian hukum. Perda DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015 pelestarian kebudayaan Betawi perlu diperkuat agar melarang eksploitasi simbol budaya di jalanan sekaligus mewajibkan pemerintah memfasilitasi pelaku seni Betawi. Dewan Juri, sikap ini bukan sekedar dari ketidakpedulian terhadap nasib masyarakat yang kurang mampu. Justru sebaliknya, kami meyakini bahwa setiap warga negara memperoleh solusi yang bermartabat. Saya tutup dengan mengutip Pramudia Anatoer. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan juga dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oleh karena itu, ondel-ondel adalah tulisan hidup masyarakat Betawi, catatan keabadian yang diwariskan lintas generasi. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah kita akan menjaga catatan tersebut dengan penuh kehormatan, atau kita akan membiarkannya luntur dan pudar di tengah debu jalanan?
Pilihan berada tangan kita bersama. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Edi Setiawati, seorang arkeolog dan pakar budaya Indonesia, menegaskan, pelestarian kebudayaan bukan sekedar mempertahankan bentuk fisik, melainkan menjaga keluhuran nilai, fungsi sosial, dan martabat dari ekspresi budaya tersebut. Maka, ketika sebuah ikon budaya diturunkan derajatnya menjadi sekedar instrumen eksploitasi di jalanan, sejatinya kita sedang menyaksikan sebuah devaluasi kultural di seni Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Aisyah selaku pembicara ketiga, hadir untuk menegaskan pada titik pertentangan, bidasan, argumen, serta mekanisme solutif guna menolak mosi perdebatan pada hari ini. Dewan Juri kami yakin bahwasanya kedua tim memiliki tujuan mulia dalam melestarikan kebudayaan ondel-ondel. Namun jika kita melihat skenario dari proposisi, pastinya kita akan terjebak dalam romantisasi semu bahwa pengamen ondel-ondel di jalanan harian setara dengan pelestarian budaya. Sementara kami, tim kontra, melihat pelestarian sejati harus beriringan dengan pemeliharaan nilai intrinsik kebudayaan. Dewan Juri berdasar perbedaan tersebut izinkanlah saya membidas dan mengkonfirmasi dan atas penggabungan konstruksi berpikir dari proposisi. Jika dari sisi proposisi membangun premis bahwa pengamen di lampu merah meningkatkan aksesibilitas dan pengenalan budaya bagi generasi muda, maka ini adalah satu logika. Mengenalkan ondel-ondel dengan baju lusuh meminta-minta di tengah debu jalanan justru akan menanamkan stigma buruk bahwa kebudayaan Betawi identik dengan kemiskinan di kota, serta merusak reputasi kebudayaan tersebut di mata publik. Yang kedua, jika di sisi proposisi kembali dapat mengklaim bahwa aktivitas ini menjadi keberlangsungan bentuk fisik ondel-ondel, namun faktanya telah terjadi rekayasa kebudayaan yang fatal, di mana musik pengiring tanjidor atau gendang khas Betawi digantikan oleh rekaman speaker bluetooth yang berkualitas rendah. Ondel-ondel diarak tanpa berpasangan dan gerakan tariannya kehilangan estetika tradisi. Dari sisi pro ini secara tidak langsung membela pemiskinan suatu nilai seni. Beranjak dari dekonstruksi tersebut, izinkanlah saya untuk mempertegas posisi tim kontra melalui argumen substantif yang saya miliki, di mana saya akan menyoroti terhadap kontradiksi regulasi dan pelanggaran hukumnya, di mana pelestarian budaya tidak boleh dijadikan tameng hukum untuk memaafkan tindakan ilegal. Berdasarkan pasal 40 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, terdapat larangan keras bahwa setiap orang untuk mengamen atau meminta uang di fasilitas umum dan jalanan. Oleh karena itu, membiarkan pengamen ondel-ondel tetap beroperasi di jalanan dengan dalih merawat tradisi justru menjadi sebuah kemunduran yang nyata karena kita gagal menempatkan hukum dan martabat budaya pada tempat yang semestinya. Dewan Juri, guna untuk meningkatkan debat ini, maka saya akan meningkatkan debat ini untuk satu tingkat lebih tinggi dengan studi komparasi yang saya miliki, yaitu dengan Yogyakarta dan juga dengan Bali. Dewan Juri yang terhormat, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali berbagi tantangan yang serupa, yaitu mempertahankan tradisi di tengah modernisasi kota yang padat. Berkaca pada Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2017 dan kebijakan pelestarian di Bali, kebudayaan adalah simbol kehormatan yang harus dijaga marwahnya. Kita tidak pernah melihat ogoh-ogoh atau gamelan dibawa ke lampu merah untuk mengamen, karena pemerintah setempat memilih untuk meregulasi dan memfasilitasi kesenian tersebut di sanggar budaya. Maka pelajaran bagi Jakarta adalah sangat jelas. Pelestarian sejati menuntut adanya protective regulation, di mana langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Jakarta untuk mendorong regulasi yang memastikan ondel-ondel hanya boleh tampil dalam acara resmi dan ruang budaya. Dewan Juri yang terhormat, maka guna menjaga kekhawatiran dari musik, kami akan menjawabnya dengan mekanisme solusi yang akan efektivitas, di mana kami menawarkan mekanisme solusi yang bersifat terukur dan inklusif. Di antaranya adalah pertama, kami akan melakukan penertiban humanis dan pendataan di awal, di mana hal ini menjadi langkah paling mendasar dengan dimulai dari hulu, mulai pendekatan persuasif oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Para pengamen jalan akan diedukasi dan didata secara komprehensif untuk disaring berdasarkan usia dan latar belakangnya. Mereka kemudian diberikan pelatihan kerja dasar guna memutus ketergantungan ekonomi pada jalanan. Yang kedua, kami akan menerapkan standarisasi dan revitalisasi sanggar. Setelah didata, para pelaku yang seni ini diintegrasikan secara formal ke dalam sanggar kesenian Betawi yang terdaftar resmi. Di bawah binaan Dinas Kebudayaan, mereka akan dibimbing untuk mengembalikan performa ondel-ondel sesuai pakem adat yang semestinya. Yang ketiga, kami akan melanjutkannya dengan merelokasi wadah keseniannya ke ruang publik yang lebih bermartabat. Sebagai wadah implementasi, para
pemain yang telah terstandarisasi ini akan direlokasi ke pusat-pusat pariwisata yang resmi di Jakarta seperti Monas, Kota Tua, dan Setu Babakan. Tempat-tempat ini mereka akan tampil secara live dan mendapatkan honorarium yang layak. Lalu terakhir, kebijakan ini akan kami kemas dengan memberikan kepastian hukum melalui revisi Perda Kebudayaan Betawi, di mana kami akan merevisi Perda DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi, di mana melalui revisi ini larangan pengeksploitasi simbol budaya di jalanan dipatenkan menjadi norma hukum yang mengikat. Dengan ini landasan hukumnya akan kokoh, beradab, dan juga berkelanjutan. Sekian, terima kasih.